wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, solih-solihah semuanya. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan. Sebelum itu, Ustazah mau tanya nih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya semuanya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar, dan selanjutnya persiapkan buku tulis kalian semuanya dan juga bacalah modul berikut ini. Nah, sekarang coba dibaca. Kita akan belajar mengenai subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, negara kita kaya akan keanekaragaman. Ribuan pulau, suku bangsa, tarian, bahasa, rumah adat, agama, serta kebudayaan daerah yang dimiliki merupakan kekayaan yang dianugerahkan Tuhan. Keanekaragaman tersebut merupakan titipan dari Tuhan yang harus kita jaga sebaik-baiknya, bukan untuk dihilangkan. Jadi harus kita jaga. Semua berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Jadi, kita sebagai negara kesatuan harus menjunjung nilai-nilai kerukunan dan juga kebersamaan. Langsung coba dilihat, di sini juga ada gambar, ada beberapa pakaian adat yang digunakan oleh para orang-orang yang ada di gambar ini. Jadi, keberagaman itu yang pertama ada pakaian adat seperti yang ada pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya ayo kita baca pada halaman selanjutnya. Tema 1, indahnya kebersamaan. Bahasa Indonesia 3.1 mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, ditulis atau visual. Nah, coba sekarang ayo mengamati. Nah, lihatlah, amatilah gambar di bawah ini. Solih-solihah bisa melihat di sini ada gambar pada menari ya. Ya, di sini ada orang yang menari dan juga di belakangnya ada apa itu? Ada rumah adat. Rumah adat dari masing-masing daerah. Jadi setiap daerah di Indonesia itu memiliki berbagai macam pakaian adat, tarian adat, dan juga rumah adat masing-masing berbeda-beda. Nah, gambar di atas hanya sebagian ya. Jadi gambar yang ada di contoh pada modul ini hanya sebagian dari keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi, ingat ya, contoh yang ada di modul ini gambar-gambarnya hanya sebagian. Ribuan suku bangsa yang memiliki kekhasan masing-masing membentuk keberagaman. Jadi, dari pakaian adat, rumah adat, terus tarian daerah itu membentuk suatu keberagaman. Nah, bentuk keberagaman merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa kita Indonesia. Jadi dengan keberagaman itu kita mempunyai kekayaan yang banyak sekali. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang keberagaman dan tentang tarian-tarian daerah, kita belajar terlebih dahulu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dulu ya. Karena di kelas 4 ini, semester 1, semester 2, nanti kelas 5 dan seterusnya akan sangat membutuhkan atau akan banyak tugas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi solih-solihah harus mengerti terlebih dahulu ya. Nah, gagasan pokok, setiap bacaan biasanya itu terdiri dari beberapa paragraf. Nanti akan Ustazah contohkan. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung.
Nah, kesimpulannya, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau teks yang bisa merupakan inti atau berupa pokok paragraf. Jadi gagasan pokok adalah ide utama suatu bacaan. Ide utama suatu bacaan. Nah, untuk gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi kalau pendukung itu menjelaskan dari isi dari gagasan kalimat utama atau gagasan pokok. Namanya gagasan pendukung. Jadi uraian atau tambahan informasi, penjelasan. Gagasan pendukung adalah penjelasan untuk gagasan pokok. Nah, next ya. Semoga kalian semakin paham. Nah, biasanya ya, gagasan pokok itu dirumuskan di kalimat utama. Kalimat utama yang mana? Kalimat utama itu biasanya ada di kalimat pertama pada suatu paragraf. Tetapi bisa juga gagasan pokok dirumuskan dari kalimat pendukung. Jadi belum tentu di kalimat utama. Tapi kebanyakan gagasan pokok itu ada di kalimat utama. Terkadang kalimat utama hanya berupa sebuah kalimat pendek, sehingga gagasan utamanya langsung jadi tanpa merubah kalimatnya. Jadi, misalkan ada kalimat utama yang pendek pada suatu paragraf, nah itu bisa jadi gagasan pokoknya. Tapi bila kalimatnya panjang, kalimat utamanya panjang, berarti kalian harus merangkum gagasan pokoknya. Nah, ayo kita berlatih solih-solihah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Cara menentukan gagasan pokok yang pertama, kalian harus membaca teks dengan cermat. Selanjutnya, yang kedua, temukan kalimat utama. Nah, biasanya ingat, kalimat utama ada di awal kalimat pada paragraf. Nah, setelah itu simpulkanlah kalimat utama ke dalam kalimat yang lebih inti sebagai gagasan pokoknya. Nah, itu ya untuk menentukan gagasan pokok. Selanjutnya, cara menentukan gagasan pendukung. Yang pertama, temukan kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu biasanya setelah kalimat utama, kalimat setelahnya. Jadi selain kalimat utama. Semua kalimat selain kalimat utama yang merupakan penjelas itu gagasan pendukung. Yang kedua, setelah menemukan kalimat penjelas, temukan informasi yang ada di kalimat penjelas. Jadi, temukan info apa yang ada di kalimat penjelas tersebut. Nah, setelah ketemu, yang ketiga, nah informasi tersebut adalah gagasan pendukung. Semoga solih-solihah paham ya. Nah, sekarang coba kita mencoba. Ayo membaca. Nah, ini ada gambar, ada bacaan Tari Kipas Pakarena. Coba kita baca semuanya. Nah, di sini Ustazah sudah beri contoh ya. Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berasal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Hayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan ke dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan, Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat, serta keseluruhan gerak tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, di
Contoh bacaan teori kipas Pakarena. Ini saja contohkan yang pada paragraf 1 ini dari ini ya, yang pertama ya, dari kipas Pakarena sampai Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, ini paragraf 1 bisa diamati ya Solih-Solihah. Nah, untuk paragraf 2 berawal dari kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Bauting Langi atau negeri Kayangan sampai peternak dan berburu. Sudah Ustazah beri contoh ya. Nah, untuk paragraf 3-nya itu dari cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian sampai gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, ini ada 3 paragraf ya. Jadi pada tari kipas Pakarena ini ada 3 paragraf. Nah, sekarang coba lihat untuk paragraf 1. Bisa dilihat ya bacaannya tadi. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, kita cari kalimat utamanya. Bisa ini ya, Ustaz sudah tandai. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, gagasan pokoknya itu diambil dari kalimat utamanya. Jadi gagasan pokoknya menjadi daerah asal tari kipas Pakarena. Selanjutnya, gagasan pendukungnya berarti setelah kalimat utama kan yang tidak ditandai itu, tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, dari kalimat yang kedua setelah kalimat utama itu merupakan kalimat pendukung. Nah, diambil kesimpulan menjadi gagasan pendukung. Tari kipas Pakarena berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tari kipas Pakarena menjadi tradisi masyarakat Goa. Nah, itu sudah diringkas menjadi lebih inti. Jadi gagasan pokoknya pada paragraf 1 daerah asal tari kipas Pakarena, kemudian gagasan pendukungnya tari kipas Pakarena berasal dari Goa, Sulawesi Selatan, dan satunya ini ya. Nah, sekarang Ustazah minta ayo berlatih ya Solih-Solihah. Sekarang cobalah menemukan kalimat utama, gagasan pokok, dan gagasan pendukung seperti contoh yang Ustazah contohkan di paragraf 1 ya. Paragraf 2-nya bisa dilihat di sini. Tari kipas Pakarena, paragraf 2 dan paragraf 3. Langsung dicari kalimat utamanya yang mana. Lanjut ke gagasan pokoknya. Setelah menemukan kalimat utama, diringkas menjadi gagasan pokok. Lanjut ke gagasan pendukung. Cari dibaca ya, baca lebih teliti lagi di paragraf 2 dan paragraf ketiga. Nah, Ustazah minta dikerjakan. Setelah selesai nanti Solih-Solihah mengirimkan hasil pekerjaan kalian via WA ya. Langsung japri Ustazah boleh. Oh iya, untuk ini modulnya boleh di print atau nanti langsung dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Solih-Solihah.